Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami bab 12 dari materi Anda. Halo. Judulnya berinovasi. Wah, ini topik yang selalu menarik ya. Betul, sumber ini punya pandangan yang cukup mendalam tentang gimana sih teknologi itu maju dan dari mana ide-ide baru sering muncul. Oke, jadi tujuan kita hari ini kita coba ya menyuling wawasan paling penting dari bab ini untuk Anda semua. Kita seringnya kan membayangkan inovasi itu datang dari, yaitu tadi, kilatan jenius tunggal gitu. Iya, kayak Archimedes lari-lari teriak Eureka gitu ya. Nah, iya. Tapi sumber Anda bilang ceritanya lebih rumit ya. Mari kita ungkap lapisannya kalau gitu. Oke, jadi pertama, gagasan kalau teknologi itu jarang muncul sendirian gitu ya. Bener sekali. Sumber Anda kasih contoh sirkuit terpadu oleh Kilby dan Noyce, atau telepon Bell dan Gray, itu kan ditemukannya hampir-hampir barengan oleh orang beda. Persis. Dan itu bukan kebetulan, tapi lebih karena ide-ide itu memang udah matang, udah ada fondasinya. Kayak udah siap dipetik aja gitu. Ya, dan sumber ini membedakannya jadi dua nih. Ada gelombang panjang, itu kayak penemuan besar, semacam listrik atau komputasi. Oke, yang dampaknya luas dan lama ya. Betul. Terus ada gelombang pendek di dalamnya. Nah, ini momen ketika biaya turun cukup rendah buat komersialisasi. Contohnya. Lampu LED misalnya. Itu kan ditemuin tahun 60-an. Tapi baru booming banget secara komersial tahun 2000-an. Kenapa? Ya karena harganya baru pas saat itu. Aha, masuk akal. Jadi, memahami gelombang ini penting. Tapi, nah ini susahnya. Prediksi jangka panjang itu sulit banget. Oh ya, Ingat nggak ramalan tahun 1967 tentang tahun 2007? Itu meleset jauh banget. Mereka sama sekali nggak kepikiran bakal ada internet atau PC. wah ya juga ya. Makanya untuk jangka panjang mungkin lebih bijak main portofolio. Jangan taruh semua telur di satu keranjang tebakan. Jadi bukan cuma soal timing, tapi juga skala ekonomis dan manajemen risiko ya. Bisa dibilang gitu. Nah, selain gelombang teknologi ini, sumber ini juga menyoroti pemicu lain kan? Kayak mengatasi biaya tersembunyi pengguna. Tepat, biaya tersembunyi itu maksudnya kerepotan, langkah ekstra yang kadang kita nggak sadar, tapi sebetulnya ganggu. Atau mengisi kebutuhan yang belum terpenuhi gitu ya. Benar, contoh paling gampang ya iPhone. Dulu kan orang pengen banget punya ponsel yang sekaligus enak buat browsing web. iPhone jawab itu. Iya, ya. Atau Zoom, itu kan lahir dari frustrasi pendirinya, Eric Yuan, sama aplikasi konferensi video yang kaku waktu itu. Webex kalau nggak salah ya. Betul, Webex. Kita semua kayaknya pernah lah ya merasakan rapat online yang agak ribet gitu. Zoom dan Dropbox itu contoh klasik penyederhanaan. Mereka benar-benar memangkas kerumitan. Konferensi video, sinkronisasi file, dibikin jadi gampang banget. Mereka juga pintar pakai model freemium ya. Iya, itu kuncinya. Kasih layanan dasar gratis buat narik pengguna sebanyak-banyaknya. Terus, manfaatin efek jaringan. Efek jaringan itu yang makin banyak orang pakai, makin berguna layanannya. Persis, kayak Dropbox dulu. Kita bisa dapat ruang simpan tambahan kalau ngajak teman. Terus temannya daftar. Simple tapi efektif banget buat tumbuh cepat dan ngurangin kerumitan buat pengguna. Oke. Nah, di sisi lain, ada juga inovasi yang murni didorong oleh keterbatasan teknologi atau fisik, kayak intuitive surgical. Nah, ini dia. Intuitive Surgical itu ceritanya menarik banget. Gimana tuh? Awalnya itu dari riset Departemen Pertahanan AS. Mereka butuh cara buat operasi jarak jauh di medan perang. Wow, dari militer ya? Iya, terus teknologinya dibelokkan ke ruang operasi biasa. Gary Goodhart, yang nanti jadi CEO-nya, itu lihat sendiri gimana robot bisa jahit pembuluh darah tikus. Presisinya luar biasa, jauh di atas tangan manusia. Gila. Tapi pasti nggak langsung jadi kan? Oh jelas enggak, ini proses panjang, pengembangan bertahap. Ada prototipe awal, namanya Mona, terus Da Vinci, lalu ditambah fitur-fitur penting kayak penglihatan 3D, terus pergelangan tangan robotik yang bisa niru gerakan ahli bedah. Dan fokusnya ke manfaat buat pasien ya? Itu kuncinya, mengurangi komplikasi, bikin operasi lebih aman. Ini contoh bagus gimana keahlian teknis yang spesifik di saat yang tepat bisa memicu gelombang perubahan baru. Oke. Jadi, kita udah lihat nih, ide bisa muncul dari tren teknologi, dari kebutuhan pengguna yang tersembunyi, atau bahkan keterbatasan fisik. Tapi kan banyak ide bagus akhirnya gagal juga kan? Apalagi sih yang menentukan sukses atau enggaknya menurut sumber ini? Nah, ini poin yang krusial banget dan sering kelewat.
namanya aset pelengkap. Aset pelengkap. Maksudnya? Sumber Anda pakai contoh Philo Farnsworth. Dia ini penemu televisi. Masih muda banget, umur 22 tahun udah punya paten penting. Hebat. Tapi, yang bikin TV jadi produk massal, itu bukan dia, tapi RCA. Kenapa? Karena RCA punya segalanya. Segalanya gimana? Mereka punya R&D kuat, punya pabrik, punya jaringan siaran NBC, modalnya gede banget, dan punya visi jangka panjang. Mereka bahkan udah punya sistem tandingan sendiri waktu itu. Wah, jadi Farnsworth punya ide, tapi RCA punya mesin buat menjalankannya ya? Tepat. Pelajarannya jelas banget. Lindungi kekayaan intelektual Anda, itu penting. Tapi sadari juga, ide brilian aja nggak cukup. Butuh modal, manufaktur, distribusi, marketing, hukum, semua itu. Aset pendukung. Jadi kalau nggak punya sendiri? Ya kolaborasi atau lisensi bisa jadi strategi. Mungkin Farnsworth bisa negosiasi lebih keras lagi sih sama RCA waktu itu, tapi intinya itu. Jadi kalau kita coba rangkum ya, inovasi yang sukses itu bukan sihir. Bukan sulap, bukan sihir ya? Iya, tapi lebih kayak orkestrasi yang cerdas. Harus bisa baca arus teknologi, peka sama gesekan atau frustrasi pengguna, dan paham betul soal ekosistem bisnis, termasuk akses ke mesin pendukung tadi. Jadi campuran ide bagus, waktu yang pas, kerja keras. Dan yang sering dilupakan, dukungan aset pelengkap yang kuat. Itu kombinasinya. Oke, jadi buat Anda yang mendengarkan, saat nanti melihat inovasi berikutnya, coba deh dibongkar. Gelombang teknologi apa sih yang lagi dia tunggangi? Kerepotan pengguna mana yang lagi dia coba sederhanakan? Terus aset pendukung apa yang bikin dia bisa bertahan dan tumbuh di pasar? Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Mengingat betapa pentingnya siklus teknologi dan aset pelengkap ini, mungkinkah inovasi besar di masa depan itu nggak lagi melulu datang dari startup lincah yang sendirian? Terus dari mana? Mungkin justru dari bentuk-bentuk kolaborasi baru yang ya mungkin belum kita bayangkan sekarang. Antara pemain lama yang punya sumber daya melimpah sama pemain baru yang gesit dan punya ide segar. Menurut Anda, kira-kira bakal seperti apa ya wujud kolaborasi masa depan itu? Menarik buat dipikirkan.